Yang kedua, membatalkan salat dengan gerak yang banyak. Nah, sering kita dapat itulah gerak tangannya, Pak. Nah, dari sininya Allahu Akbar. Dapat tak? Cara jalan untuk ke surga. 5 cara dengan anggota, 5 cara dengan lisan, 5 cara dengan hati. Yang 5 anggota tersebut itulah sembahyang 5. Sembahyang 5 waktu. Barang siapa yang beres sembahyang 5 waktu, berarti sudah dia menempuh 5 jalan untuk ke surga. Dan memang yang paling berat itulah salat, karena banyak syarat-syarat dan peraturan demi peraturan untuk menselesaikan, mensukseskan sehingga mendapat fadilah salat. Karena salatnya itu diawali dari bab bersuci, dari bab bersuci, dari kamar mandi sampai kepada bab wudu, sampai ke masjid, sehingga kita sampai salam. Jadi kalau bersucinya insya Allah aman, baru kita melangkah ke bab wudu. Selesai sempurna daripada bab wudu, kita melangkah ke masjid. Nah, sehingga kita menjalankan, mengerjakan salat yang 5 waktu tersebut. Tapi saya kebanyakan sebelum kita ke masjid duluan rusak kita di kamar mandi, Pak. Maaf, mau kita salat dengan sempurna, tapi kita udah ke masjid, syaratnya salat udah rusak di kamar mandi. Maaf, sebelumnya tadi saya ke kamar mandi, jadi baknya itu segini. Padahal syaratnya bersuci kalau airnya tertampung, jumlahnya air hingga 2 bulan. Bahasa kita 2 bulan. Nah, kalau dihitung dengan ukuran 60 kali panjang kali lebar kali dalam, ukurannya itu belum kita ambil 1 cebok pun. Kalau sudah kita ambil 1 cebok, sudah kurang daripada 2 bulan. Bila jatuhnya najis, cicak umpamanya, airnya itu sudah bernajis, enggak sah lagi untuk kita bersuci daripada kotoran kencing dan berak. Yang kedua, percikan. Nah, yang kita basuhnya tadi terloncat ke dalam bak yang kurang daripada 2 bulan, airnya itu pun hukumnya najis. Kalau sudah berhukum dengan najis, airnya itu tidak bisa lagi untuk kita bersuci. Nah, jadi dari kamar mandi pun, dari kamar mandi kita berhati-hati untuk menyempurnakan hasilnya kepada salat. Jadi kalau dalam bak di kamar mandi belum selesai, belum sempurna, jadi enggak ada artinya kita ke bak wudu, enggak ada artinya kita ke masjid, enggak ada artinya kita salat. Maaf. Mudah-mudahan yang telah kita kerjakan sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan ketentuan ilmu. Mudah-mudahan kita basuh kencing dan berak sesuai dengan ilmu. Nah,
makanya dengan pidato kayak gini nggak matang kita. Seharusnya diadakan pengajian, sehingga dalam waktu 2 jam itu ataupun 1 jam setengah bisa kita lempar soal dan jawab, insya Allah. Jadi kalau dari sananya belum selesai, belum sempurna syarat-syaratnya, ke sininya tiada arti. Andaikan di sananya sempurna, dari kamar mandi ke bak wudu ke masjidnya kita sempurna. Tapi di sininya kebanyakan, di mana-mana kita pergi, dalam salat ada yang mengerjakan yang membatalkan salat. Dalam salat ada yang mengerjakan yang membatalkan salat. Karena perintah salat dengan rukun 13. Dari awalnya takbir hingga akhirnya salam. Tapi di antara-antaranya jangan ada salah satu yang membatalkan salat yang 11. Jadi sehingga kebanyakan kita berdapat yang membatalkan salat yang pertama dirham. Apakah lagi baca Fatihah, lagi baca ayat, apakah imam ataupun makmum, itu membatalkan salat. Karena boleh berhuruf 2 huruf selain daripada doa salat. Jadi ham itu bukan kalimat salat. Ham itu 3 huruf. Ha, we, mim. Ham. Jadi siapa yang ham dalam salat, apakah imam atau makmum, salatnya batal. Berarti kalau makmumnya ham, berarti sendirinya batal. Kalau imamnya satu jamaahnya batal. Maaf. Karena kegiatan Ramadan penuh berjamaah. Sekali-kali di sana, sekali-kali di sana, hari ini ke sini, sering kita dapat tahukahlah itu membatalkan sholat. Mudah-mudahan ke depan tak lagi. Yang kedua, membatalkan salat dengan gerak yang banyak. Sering kita dapat itulah gerak tangannya, Pak. Dari sininya Allahu Akbar, dapat tak? Ada kala di sini Sami Allahu liman hamidah. Jadi kedua-duanya. Maju lagi ke depan udah 4 gerak. Karena asal-asal tangannya di sini. Berarti enggak ada arti kita lanjut sampai assalamualaikum karena sholatnya udah duluan batal di rakaat yang pertama. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita sempurna dengan ilmu. Jadi kalau sudah sebelumnya, insya Allah kedepannya hati-hati. Maka Sami Allahu liman hamidah langsung ke sininya. Jadi enggak lagi main. Tapi kalau sampai Sami Allahu liman hamidah, kiri kanan, turun balik 4 kali gerak, batal salat. Jadi sementara yang janji Allah masuk surga dengan salat 5 waktu, salat yang sempurna. Jadi kalau salatnya rusak dari kamar mandi atau rusak sampai ke masjid, batal dengan perjalanan salat, belum sampai kita menuju ke surga karena jalannya tidak lurus. Jadi kesimpulannya, sempurnakanlah salat 5 waktu dengan syarat-syarat tertentu, insya Allah itu salah satu 5 jalan kita menuju ke surga. Yang kedua, 5 perkara dengan lisan. Itulah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 5 kalimat.
Jadi salah satu 5 perkara yang diucap dengan lisan itu pun jalan menuju ke syurga. Tapi ada tapinya. Kebanyakan di celah-celah salat tarawih ada pembacaan tasbihnya, bilalnya, subhanallah walhamdulillah, itu salah bacanya. Bacaannya langsung, tapi hanya disakirkan. Tapi subhanallah walhamdulillah itu baru ya. Jadi kalau mau dilanjut, subhanallahi walhamdulillahi wala ilah sampai habis. Jadi kalau benar membacanya, itu pun jalan ke surga. Tapi kalau salah cara bacanya, itu pula penghambat sampai kepada ke surga. Jadi bilalnya yang sering subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Padahal yang betul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau dipotong-potong boleh subhanallah walhamdulillah. Itu coba deh. Jadi tolong diperbaiki kalau memang ada salahnya. Kemudian 5 yang terakhir itulah 5 dengan hati. Hati ini cuma mengiktikadkan, membenarkan 5 orang. Jangan ada keraguan terhadap benarnya 5 orang. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW wajib kita iktikadkan dia benar, memang benar-benar, tak pernah satu kalimat, satu huruf dia mengucapkan kalimat yang salah. Kemudian sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi Nabi 1, sahabat 4, jumlah 5. Jadi harus ada di benak kita benarnya Nabi, benarnya sahabat. Itu salah satu jalan menuju ke surga. Berarti gerak anggota tubuh salat 5 waktu itu tugas anggota. Lidah mengucapkan 5 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berarti tubuh ada ibadat, lisan ada ibadat, hati ada ibadat. Yang hatinya membenarkan Rasulullah, membenarkan sahabat yang 4. Berarti 5 dengan tubuh, 5 dengan lisan, 5 dengan hati, 15 jalan menuju ke surga. Maka dengan berkat bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kegiatan demi kegiatan yang kita kerjakan dalam Ramadan, baik secara jamaah ada kala secara infirad, sembahyang berjamaah ada kala sendirian, zikir secara berjamaah ada kala secara sendirian, mengiktikadkan secara pribadi masing-masing, itulah jalan kita menuju ke surga. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memberi manfaat. Lebih kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.